Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan submateri biomolekuler tentang transkripsi DNA. Di sini terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua mekanisme transkripsi DNA, yang ketiga transkripsi pada prokariot dan eukariot, dan yang keempat perbandingan prokariot dan eukariot. Kita masuk pada poin pertama yaitu definisi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dari salah satu rantai DNA. DNA dengan struktur double helix terlalu besar untuk melewati membran inti sel, maka DNA tersebut akan ditranskripsikan. Pada proses transkripsi terdapat dua untai, yaitu untai template dan untai coding. Untai template ini adalah untai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA. Untai ini dibaca dari arah 3 ke arah 5. Sedangkan untai coding yaitu untai DNA yang tidak dikopi. Pada sintesis RNA berjalan dari arah 5 ke arah 3. Urutan basa pada RNA yang dihasilkan setelah proses transkripsi sama dengan untai coding DNA kecuali timin diganti dengan urasil. Nah, molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok molekul RNA, yaitu yang pertama mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Kedua yaitu tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Dan yang ketiga yaitu ribosomal RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Tahap transkripsi terdapat 3 tahap dalam proses transkripsi. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Tahap inisiasi atau tahap permulaan, daerah di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut promotor. Nah, suatu promotor mencakup titik awal atau start point transkripsi. Selain menentukan di mana transkripsi dimulai, promotor juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Ini merupakan gambar dalam proses inisiasi. Yang kedua merupakan tahap elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilanan heliks ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10 hingga 20 basa DNA sekaligus. Nah, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang heliks ganda DNA tersebut. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan melepas dari cetakan DNA-nya. Merupakan gambar dari proses elongasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Nah, terminator merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi. Pada sel prokaryotik, transkripsi biasanya berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Sebaliknya pada sel eukaryotik. Nah, RNA polimerase terus melewati titik terminasi pada titik lebih jauh, yakni kira-kira 10 hingga 35 nukleotida. Ini merupakan gambar secara keseluruhan proses transkripsi. Selanjutnya, mekanisme transkripsi pada prokariot. Seperti pada mekanisme transkripsi yang pertama, di sini terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi ini terjadi pembentukan kompleks promotor tertutup, pembentukan kompleks promotor terbuka, penggabungan beberapa nukleotida awal, pelepasan subunit alfa, dan perubahan
konformasi holenzim menjadi korenzim. Yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru terbentuk menggunakan ikatan fosfodiester. Nah, nukleotida RNA yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida untai DNA cetakan atau template. Yang ketiga yaitu terminasi. Di sini terdapat 2 terminator, yaitu terminator tergantung pada protein Rho. Protein Rho membuat destabilisasi ikatan RNA DNA pada daerah terminasi, sehingga melepaskan RNA dari DNA template dan mengakhiri proses sintesis. Sedangkan terminasi yang kedua yaitu tidak tergantung pada protein Rho. Nah, di sini terjadi pada urutan DNA kayak basa GC diikuti urutan DNA yang kaya adenin dan timin dan urutan ekor poliadenin. Komplement signal terminasi tersebut mengakibatkan produk RNA membentuk struktur loop yang diakhiri dengan urutan poliurasil pada ujung 3. Urutan ini menyebabkan RNA polimerase melambat dan mengakhiri proses sintesis RNA. Ini merupakan gambar dari proses transkripsi pada prokariotik. Selanjutnya yaitu mekanisme transkripsi pada ekariot. Nah, pada dasarnya mekanisme transkripsi pada ekariot menyerupai mekanisme transkripsi pada prokariot. Namun mekanisme ini lebih kompleks dibandingkan mekanisme pada prokariot. Transkripsi pada sel ekariot dikatalisis oleh 3 jenis RNA polimerase. Yang pertama, RNA polimerase 1. RNA ini mentranskripsikan gen ribosom RNA unit besar. Yang kedua, RNA polimerase 2. RNA ini mentranskripsi gen yang mengkode protein. Yang ketiga, RNA polimerase 3. RNA ini mentranskripsi RNA kecil seperti tRNA dan 5srRNA. Kan gambar dari proses transkripsi pada eukariot. Nah, poin yang terakhir yaitu perbandingan transkripsi pada eukariot dan prokariot. Yang pertama, tempat berlangsungnya transkripsi pada eukariot. Transkripsi berlangsung dalam kompartemen sel yang berbeda, sedangkan pada prokariot transkripsi berlangsung pada kompartemen sel yang sama. RNA polimerase. Pada eukariot terdapat 3 RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. Sedangkan pada prokariot terdapat 1 RNA polimerase. Yang selanjutnya itu primer. Pada eukariot dihasilkan sebelum berlangsungnya translasi, sedangkan pada prokariot langsung digunakan dalam proses translasi. Yang keempat yaitu promotor. Pada eukariot, daerah promotor memiliki 2 urutan basa, yaitu timin ademin box pada basa 25 dari titik awal, guanin sitosin, dan sitosin adenin timin terletak jauh dari titik awal. Sedangkan pada prokariotik, timin adenin timin atau rainbow box pada basa 10 dari titik awal. Yang kedua yaitu timin guanin adenin sitosin adenin dekat ke titik awal. Demikian materi transkripsi di saat ini, semoga bermanfaat.